Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, perjalanan politik Pilpres 2024 bagi koalisi perubahan yang mendukung dan mengusung pasangan Anies Baswedan dan Caimin atau Amin tampak semakin diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, menuju EI1 atau menuju istana. Peluang ini tampaknya semakin hari semakin melebar, semakin hari semakin lempang, semakin hari semakin menampakkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan tempat bagi Amin untuk memimpin bangsa dan negara ini 5 tahun ke depan. Kita melihat, sahabat, selama ini hasil dari survei yang dirilis oleh lembaga-lembaga survei selalu menampakkan bahwa Anies berada di nomor pincit. Anies selalu mendapatkan urutan ketiga dari 3 bakal calon presiden yang selalu tampak muncul di rilis survei. Yang saya akan sebutkan berdasarkan urutan nama dari ketiga capres ini. Pertama, Anies Baswedan mendapatkan urutan nomor pincit. Setiap lembaga survei merilis hasil surveinya. Anies berada di nomor 3. Yang gantian nomor 1, nomor 2, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kita melihat ada kesan ketika Joko Widodo melambung isunya ke permukaan, ke publik, bahwa dia cenderung mendukung Ganjar Pranowo, maka rilis survei menempatkan Ganjar Pranowo pada urutan pertama. Namun ketika Joko Widodo membubung pula ke publik isu bahwa dia mendukung Prabowo, kecenderungannya, maka hasil rilis survei menempatkan Prabowo pula di urutan nomor 1. Tetapi Anies tetap di nomor 3. Tetapi dalam kenyataannya, setiap Anies pergi ke tengah-tengah masyarakat, setiap Prabowo ada di tengah-tengah masyarakat, setiap Ganjar Pranowo muncul di tengah-tengah masyarakat, berbeda sekali kalau kita melihat sambutan publik kepada mereka ini. Anies tampak begitu jelas dan kentara tingginya sambutan masyarakat kepadanya. Mulai dari ketika Anies di awal-awalnya dulu pergi ke tengah-tengah publik, begitu dia berhenti jadi gubernur DKI Jakarta. Ketika Anies pergi ke Medan misalnya, sambutan rakyat di Medan sangat-sangat mengejutkan. Demikian juga ketika dia pergi ke Aceh,
ke Tasikmalaya, ke Sulawesi waktu itu. Sambutan publik demikian, tampak antusias sekali. Ketika Anies menghadiri jalan pagi, jalan santai bersama publik, dan ketika Ganjar Pranowo juga melakukan jalan santai atau jalan pagi bersama publik, beda sekali kelihatannya. Dan memang kita belum mengetahui secara pasti Prabowo mengadakan jalan santai atau jalan pagi bersama rakyat. Tapi yang sering mengadakannya memang Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Dan yang terakhir sekali, ketika Anies Baswedan bersama Caimin melakukan atau melaksanakan atau menghadiri jalan gembira bersama rakyat Makassar di Sulawesi Selatan. Tampak sekali betapa rakyat antusias. Lebih dari 1 juta rakyat yang menghadiri acara tersebut. Bagaimana menghitungnya? Kalau itu pertanyaan. Panitia membagikan voucher. Di dalam pembagian voucher itu bisa dihitung berapa voucher yang diberikan kepada rakyat, kepada publik. Dan dilihat atau dibandingkan dengan publik yang hadir waktu itu. Apa artinya sahabat BN? Artinya adalah walaupun rilis lembaga survei menempatkan Anies pada urutan nomor pincit, tetapi rakyat tampaknya tidak peduli dengan itu. Rakyat tetap pada pendiriannya menempatkan Anies pada urutan pertama dari 3 baca pres ini. Rakyat ingin memperlihatkan kepada publik bahwa mereka ingin menempatkan Anies pada urutan 1 dari 3 baca pres ini. Meskipun lembaga-lembaga survei menempatkannya di urutan ketiga. Ini kenyataan. Demikian juga kalau lembaga-lembaga survei menempatkan Anies di nomor pincit nomor 3 dengan cara pengambilan sampel baik secara acak atau dengan cara bagaimana. Namun kelihatannya rakyat melalui polling yang diadakan channel YouTube yang tidak ada sistem sampelnya, tetapi sistem memberikan suara langsung, tampak Anies pada umumnya memenangkan itu dengan nomor urut pertama dari 3 baca pres setiap diadakan polling oleh channel YouTube. Pemirsa, Anies Baswedan menang telak dengan meraih 77% suara pada polling yang dilakukan akun Twitter Indonesia Lawyers Club @YouTube ILC. Sementara Ganjar Pranowo mendapat 14% suara dan diikuti Prabowo Subianto yang meraih suara 9%. Akun Twitter Indonesia Lawyers Club @YouTube ILC melakukan polling atau jajak pendapat mengenai 3 tokoh nasional yang berpeluang menjadi calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Ketiga tokoh yang masuk ke dalam polling diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Polling dibuka dengan pertanyaan, seandainya Pilpres diadakan saat ini, siapa pilihan Anda? Lebih dari 56.000 orang mengikuti polling dan hasilnya Anies Baswedan menang telak dengan meraih 77% suara, Ganjar Pranowo 14%, dan Prabowo Subianto meraih suara 9%. Pengamat politik Siti Zuhro menilai hasil polling ILC menunjukkan Anies Baswedan memiliki modal sendiri yang ditujukan dari kinerja dan pola komunikasinya selama memimpin Jakarta. Survei ILC menunjukkan Anies unggul sebagai capres.
Lantas bagaimana menjelaskan hasil survei ILC tersebut? Apakah hasil itu dapat dimaknai bahwa pilihan responden terhadap Anies pada dasarnya beyond popularitas dan elektabilitasnya? Apakah pilihan responden mewakili kepercayaan mereka terhadap kualitas dan profesionalitas Anies sebagai pemimpin yang mumpuni sebagaimana ditunjukkan melalui tentu reputasinya dalam memimpin DKI Jakarta. Keberhasilan Anies dalam membawa masyarakat DKI Jakarta yang tenang, yang damai, tidak gaduh, ya, sehingga pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa membangun dengan seksama selama rentang waktu 2017 sampai 2022. Channel-channel YouTube ini tidak bisa sedikit pun diolah. Sebab dia begitu memberikan suara melalui HP-nya ke polling channel YouTube bersangkutan, langsung tergambar, langsung bergeser presentasinya. Belum sempat pemilik channel YouTube itu mengotak-atik sama sekali, melihatnya sama sekali, langsung bergeser presentasi dari hasil polling ketika ada satu orang saja yang memberikan pilihan. Apa artinya sahabat BN? Artinya kelihatannya negeri ini telah tampak menginginkan adanya perubahan. Dan sesuai dengan prinsip pemilihan, dimanapun ada pemilihan di muka bumi ini, pemilihan apapun yang bersangkutan dengan pilihan publik, sudah barang tentu, sudah hukum alam selama ini, bahwa yang namanya pemilihan yang mengikutkan publik itu tetap prinsipnya ingin perubahan. Jadi tampaknya republik ini memang tidak bisa ditahan untuk adanya perubahan. Dan dengan tampilnya Caimin menjadi cawapresnya Anies Baswedan, tampak sekali sekarang ini warga Nahdien begitu antusias, begitu berupaya, begitu berusaha keras, begitu tampak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar warga Jombang ini, agar warga NU ini, agar cicit pendiri NU ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Sahabat BN, segala hambatan, segala rintangan, segala apapun namanya yang sifatnya menghambat jalannya Amin menuju RI 1 dan RI 2 semakin hari tampak, semakin bersibak kiri dan kanan, dan semakin tampak peluang jalan luas, mulus, lurus terbentang bagi Amin menuju RI 1, RI 2, menuju istana untuk kesejahteraan rakyat. Sahabat BN, tentu saja rakyat berharap jangan sampai ada nanti kecurangan pemilu, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun yang dilakukan oleh peserta pemilu. Ini mungkin yang perlu direnungkan oleh penyelenggara pemilu. Jangan sampai ada kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Dan ini pula mungkin yang perlu direnungkan oleh setiap peserta kontestasi politik pada pemilu, baik pilpres maupun pemilu legislatif pada pesta demokrasi 2024 mendatang ini. Jangan sampai ada. Kalau ada kecurangan pemilu yang dilakukan oleh siapapun, itu berarti nanti dia ingin menghambat suara rakyat. Kalau suara rakyat dihambat, sama seperti menghambat air bah yang begitu kencang. Coba bayangkan, jika ada orang yang coba-coba menghambat air bah, dia akan hanyut bersama air itu. Dan jika dia merasa kuat menghambatnya, tebing-tebing kiri kanan nanti akan runtuh oleh air itu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.